It's now time for our sports highlight. Jakarta is set to take center stage in international football. Chairman of the Indonesian Football Association, Erick Thohir, has officially announced the 2026 FIFA Series schedule, with the Gelora Bung Karno Stadium hosting the cross-continental tournament in March. And 2 goals in the Champions League. Today, he's at fault for the first goal because you know why? He's not a defender. Shouldn't be playing in the center back position. He turns us back like that in a game of this magnitude. From Vojvoda, Vojvoda is not Cristiano Ronaldo. He's not a player that's known for even scoring goals. For you, he's taking a shot. For you to turn your entire body and lose track of him and let him right inside is crazy. So tim asuhan John Hartman, ya, tim Garuda kita, itu akan memainkan pertandingan pertama pada tanggal 27 Maret yang akan datang. Dan ini formatnya diatur semifinal dan final. Jadi dikira Indonesia negara miskin, media Eropa dibuat terkejut dengan kemegahan venue stadion ajang FIFA Series. Stigma lama tentang Indonesia sebagai negara berkembang dengan fasilitas olahraga terbatas perlahan runtuh. Menjelang ajang FIFA Series yang akan digelar pada tanggal 27 Maret, sejumlah media Eropa dibuat terkejut oleh kemegahan venue stadion yang disiapkan Indonesia. Persepsi yang sebelumnya meragukan kapasitas infrastruktur kini berubah menjadi kekaguman setelah melihat langsung standar fasilitas yang ditampilkan. Sorotan utama tertuju pada 2 stadion ikonik yang menjadi pusat perhatian internasional, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Jakarta International Stadium. Kedua arena ini dianggap merepresentasikan lompatan besar dalam pembangunan infrastruktur olahraga nasional. Dengan desain modern, teknologi pencahayaan mutakhir, serta kapasitas puluhan ribu penonton, stadion-stadion tersebut menghadirkan atmosfer yang tak kalah dengan venue di Eropa. Media Eropa yang datang untuk meliput FIFA Series awalnya membawa ekspektasi sederhana. Sebagian mengira bahwa fasilitas di Asia Tenggara belum sepenuhnya mampu menyaingi standar global. Namun begitu memasuki kawasan stadion, pandangan itu berubah drastis. Tata kelola area sekitar yang rapi, akses transportasi yang terintegrasi, serta sistem keamanan berlapis menunjukkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah ajang internasional. Stadion Utama Gelora Bung Karno, dengan sejarah panjangnya, kini tampil lebih modern setelah renovasi besar-besaran. Tribun yang luas, kursi individu nyaman, layar raksasa berkualitas tinggi, serta pencahayaan LED menciptakan pengalaman visual yang memukau. Lapangan dengan rumput berkualitas internasional memastikan pertandingan berjalan optimal tanpa kendala teknis. Sementara itu, Jakarta International Stadium menghadirkan sentuhan arsitektur futuristik. Atap yang dapat dibuka tutup, sistem ventilasi canggih, dan fasilitas pemain berstandar internasional menjadikannya salah satu stadion termegah di kawasan Asia. Media Eropa bahkan membandingkannya dengan beberapa stadion modern di benua mereka. Tanggal 27 Maret menjadi momen penting yang dinanti. FIFA Series bukan hanya ajang pertandingan, tetapi panggung pembuktian kapasitas Indonesia sebagai tuan rumah. Dengan persiapan matang, penyelenggara memastikan setiap detail teknis berjalan sesuai standar FIFA. Dari ruang ganti pemain hingga fasilitas media, semua dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal. Kehadiran ribuan supporter yang memadati tribun turut memperkuat kesan megah. Atmosfer yang tercipta di Stadion Indonesia dikenal penuh warna dan semangat. Koreografi supporter, nyanyian kolektif, serta kreativitas dukungan menghadirkan pengalaman unik yang jarang ditemukan di tempat lain. Media Eropa mengakui bahwa energi penonton Indonesia menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Di luar stadion, kawasan pendukung seperti area parkir, pusat kuliner, dan fasilitas publik turut mendapat perhatian. Infrastruktur yang terorganisasi menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya fokus pada bangunan utama, tetapi juga ekosistem pendukung. Hal ini penting untuk memastikan kenyamanan penonton lokal maupun internasional. Kejutan media Eropa juga berkaitan dengan transformasi manajemen sepak bola nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berinvestasi besar dalam peningkatan fasilitas olahraga. Renovasi stadion, pembangunan venue baru, serta peningkatan sistem keamanan menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Hasilnya kini terlihat jelas dalam ajang FIFA Series. Faktor teknologi turut menjadi sorotan. Sistem pencahayaan berstandar siaran televisi internasional memungkinkan pertandingan disaksikan dengan kualitas gambar tinggi. Kamera sudut lebar, ruang kontrol modern, serta jaringan internet cepat mendukung kebutuhan peliputan global. Hal ini memastikan Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang profesional. Selain itu, perhatian terhadap keselamatan penonton menjadi prioritas. Jalur evakuasi jelas, pengawasan CCTV menyeluruh, dan koordinasi keamanan terpadu menciptakan rasa aman. Media Eropa menilai langkah ini sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam memenuhi standar internasional. Dampak dari apresiasi ini tidak hanya sebatas pujian. Reputasi Indonesia sebagai tuan rumah event olahraga internasional semakin menguat. Kepercayaan dari Federasi Global untuk menggelar ajang bergengsi berpotensi meningkat. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah turnamen skala lebih besar di masa depan. Bagi masyarakat Indonesia, momen ini menjadi sumber kebanggaan nasional. Persepsi bahwa negara berkembang tidak mampu menghadirkan fasilitas kelas dunia kini terpatahkan. Stadion megah dan penyelenggaraan profesional menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dalam standar global. FIFA Series tanggal 27 Maret menjadi simbol perubahan citra. Media Eropa yang semula meragukan kini memberikan pengakuan terbuka. Foto dan video kemegahan stadion tersebar luas di berbagai platform, memperlihatkan wajah baru sepak bola Indonesia. Kesan mendalam juga datang dari tata lampu malam hari yang memancarkan warna spektakuler di sekitar stadion. Pencahayaan artistik menciptakan suasana dramatis sebelum pertandingan dimulai. Hal ini menambah daya tarik visual dan memperkuat citra modern. Tak hanya itu, keramahan masyarakat lokal turut menjadi nilai tambah. Media asing mencatat bahwa dukungan publik Indonesia sangat antusias namun tetap tertib. Kombinasi antara fasilitas megah dan atmosfer hangat menciptakan pengalaman tak terlupakan. Kesuksesan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur olahraga bukan sekadar proyek fisik, tetapi investasi reputasi. Dengan stadion berkelas dunia dan manajemen profesional, Indonesia membuktikan diri sebagai negara yang mampu melampaui stereotip lama. Pada akhirnya, kejutan media Eropa terhadap kemegahan venue FIFA Series menjadi cerminan transformasi besar. Tanggal 27 Maret bukan hanya hari pertandingan, tetapi momentum pembuktian bahwa Indonesia siap berdiri sejajar dengan negara-negara maju dalam hal fasilitas olahraga. Dari Gelora Bung Karno hingga Jakarta International Stadium, kemegahan itu berbicara sendiri, menegaskan bahwa Indonesia bukan lagi dipandang sebelah mata, melainkan dihormati sebagai tuan rumah berkelas dunia. Langkah konkret kembali ditunjukkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Demi memastikan dua striker Eropa dapat tampil di ajang FIFA Series, proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia untuk Victor Gyökeres dan Joel Piru dikabarkan dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag pada sore hari ini. Tahapan ini menjadi momen krusial dalam perjalanan keduanya menuju seragam merah putih. Proses sumpah WNI merupakan tahap penting dalam rangkaian naturalisasi. Setelah verifikasi dokumen, penelusuran administrasi, serta persetujuan dari berbagai pihak terkait, pengambilan sumpah menjadi